Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Petani Milenial. Apa kabar sahabat petani milenial dimanapun Anda berada? Semoga kita sehat selalu, Allah berikan umur panjang kepada kita semua. Serta setiap langkah dan tidur kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah sahabat petani milenial dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya kembali ingin berpartisipasi mensimulasi cara mengatasi sawit terkena serangan hama kumbang tanduk yang super parah. Dan di video ini juga teman-teman bisa melihat langsung bagaimana penampakan sawit yang terkena serangan hama kumbang tanduk super parah. Serta sekaligus di sini mau saya bagikan kepada teman-teman semua merek insektisida apa yang cocok dan ampuh untuk mengatasi hama kumbang tanduk dan bagaimana cara mengaplikasikan insektisida tersebut. Sebelum kita lanjut simulasi, mohon kepada teman-teman sahabat petani milenial dimanapun Anda berada, agar dapat selalu berpartisipasi memberikan dukungannya kepada saya channel Petani Milenial, agar konten yang bermanfaat ini dapat dilihat oleh teman-teman kita di seluruh pelosok Indonesia, di mana terkadang ada di antara sahabat kita yang sedang membutuhkan solusi untuk mengatasi sawit yang terkena serangan hama kumbang tanduk. Oleh karena itu, saya mohon kepada teman-teman semua yang menyaksikan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa diaktifkan juga tombol loncengnya, supaya teman-teman tahu video update berikutnya. Mudah-mudahan dengan satu jempol kita dapat memberikan manfaat besar kepada teman-teman kita yang lain, khususnya para petani sawit Indonesia. Sebelumnya, saya juga sangat berterima kasih kepada subscriber yang sudah berpartisipasi mendukung channel Petani Milenial selama ini. Semoga channel Petani Milenial semakin berkembang ke depannya. Baiklah sahabat petani milenial dimanapun Anda berada. Sebelum kita mensimulasi tata cara pengendalian hama kumbang tanduk, mungkin di sini saya sedikit mau bagikan cerita kepada teman-teman semua pengalaman saya mulai usia 0 tanam hingga sampai dengan saat ini usia sawit 20 bulan. Mudah-mudahan dengan adanya saya mau berbagi cerita bersama teman-teman di sini, semoga menjadi inspirasi buat teman-teman semua tetap bersabar meskipun sawit teman-teman terkena serangan hama apapun. Dan yang paling penting teman-teman jangan pernah merasa putus asa. Tetap selalu semangat dalam mencari solusi bagaimana cara pengendalian hama yang menyerang sawit kita. Baiklah sahabat petani milenial dimanapun Anda berada, sekarang langsung saja kita praktekkan dari awal pemberian dosis insektisida ke dalam semprotan yang berukuran 16 liter air. Seperti yang teman-teman lihat pada video ini, saya menggunakan insektisida dengan dosis 1 tutup botol saja. Jika sawit teman-teman masih parah terkena serangan hama kumbang tanduk, maka teman-teman boleh menggunakan insektisida ini dengan dosis 2 tutup botol. Bahkan saya sendiri juga menggunakan 2 tutup botol pada saat sawit saya masih parah terkena serangan hama kumbang tanduk beberapa bulan lalu. Kenapa di sini saya menggunakan 1 tutup botol saja? Karena sawit saya saat ini sudah tergolong sehat, tidak ada lagi pucuk yang busuk. Dalam artian sudah bebas daripada serangan hama kumbang tanduk. Namun di sini saya tetap masih melakukan penyemprotan setiap bulan dengan dosis insektisida 1 tutup botol saja. Hal tersebut saya lakukan untuk mengantisipasi terkena kembali serangan hama kumbang tanduk. Adapun merek insektisida yang saya gunakan untuk pengendalian sawit terkena serangan hama kumbang tanduk adalah
insektisida yang bermerek Jagoan. Insektisida ini bisa teman-teman dapatkan di toko-toko pertanian terdekat yang ada di tempat teman-teman semua dengan harga yang sangat terjangkau. Adapun cara penyemprotan insektisida ini, pertama-tama dimasukkan ke dalam tangki semprotan dengan dosis yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Setelah insektisida ini dimasukkan ke dalam tangki semprotan, lalu teman-teman isikan air sampai dengan penuh. Kemudian teman-teman goyangkan tangki semprotannya. Hal tersebut bertujuan agar insektisida tadi dapat tercampur rata ke dalam air yang akan kita semprotkan ke pucuk sawit. Adapun cara melakukan penyemprotannya bisa teman-teman lakukan ke pucuknya saja, bahkan ke seluruh daun dan batang sawit. Di sini saya sangat menganjurkan kepada teman-teman semua. Jika sawit teman-teman masih terkena serangan hama kumbang tanduk yang sangat parah, maka teman-teman usahakan air semprotannya lebih banyak ke dalam pucuk. Kira-kira air semprotannya kelihatan mengalir sampai ke pelepah bawah. Setelah teman-teman lakukan penyemprotan ke dalam pucuk, jangan lupa juga teman-teman semprotkan ke seluruh daun dan batang hingga merata. Di sini ingin saya tegaskan kepada teman-teman semua sahabat petani milenial agar bisa melakukan penyemprotan disiplin setiap bulan. Jika teman-teman mau melihat sawit bisa tumbuh normal kembali, bebas daripada serangan hama kumbang tanduk, sebagaimana yang teman-teman lihat sawit saya saat ini. Adapun hal yang paling penting yang harus teman-teman perhatikan saat melakukan penyemprotan, jika sawit yang akan teman-teman semprotkan itu masih ada pucuk yang busuk, alangkah lebih baik teman-teman cabut terlebih dahulu pucuk tersebut agar air semprotannya nanti bisa terkena merata. Dan jangan lupa juga teman-teman semprotkan pucuk busuk tersebut agar ulat yang ada di pucuk itu mati. Baiklah sahabat petani milenial dimanapun Anda berada, sebagaimana yang teman-teman lihat pada video ini, saya sedang mengendalikan salah satu pohon sawit yang terkena serangan hama kumbang tanduk super parah. Bahkan saya harus memotong bagian pelepahnya yang sudah menutupi bagian pertumbuhan pucuk. Jika tidak saya lakukan pemotongan bagian pelepahnya, maka pucuk sawit ini akan tumbuh ke samping, tidak tegak ke atas. Jika sawit teman-teman sedang mengalami hal yang sama seperti ini, maka di sini saya sangat menganjurkan kepada teman-teman semua sahabat petani milenial agar segera memotong bagian pucuknya, jangan pernah takut mati. Kenapa saya berani menganjurkan kepada teman-teman semua untuk memotong? Karena bukan ini pertama kali yang saya lakukan seperti ini. Bahkan pada saat saya belum menemukan insektisida untuk mengatasi hama kumbang tanduk, banyak juga sawit yang saya potong seperti ini. Dan sampai saat ini, sawit yang saya potong pada bagian pertumbuhan pucuknya waktu itu sekarang sudah bisa tumbuh normal kembali sebagaimana yang kita harapkan. Justru lebih besar resikonya sawit tersebut tidak akan bisa tumbuh normal kembali jika teman-teman sahabat petani milenial takut untuk memotong pada bagian pucuknya itu. Semakin teman-teman berpikir terlalu lama untuk mengendalikan serangan hama kumbang tanduk pada sawit yang seperti ini, maka semakin beresiko sawit tersebut tidak bisa teman-teman ambil manfaat nantinya. Sebaiknya teman-teman sahabat petani milenial segera kendalikan sawit tersebut sebelum terlambat. Jika teman-teman sudah melakukan pemotongan pada bagian pucuk tersebut, pada waktu itu juga teman-teman lakukan penyemprotan insektisida jagoan. Hal tersebut untuk mengantisipasi serangan hama kumbang tanduk kembali. Setelah teman-teman sudah melakukan penyemprotan, lalu teman-teman taburkan juga racun tikus sampai merata pada bagian pertumbuhan pucuknya itu.
Hal tersebut kita lakukan untuk mengantisipasi dari gangguan serangan hama tikus yang dapat merusak pada bagian pertumbuhan pucuknya itu. Baiklah sahabat petani milenial dimanapun Anda berada, mudah-mudahan teman-teman sahabat petani milenial sampai di sini sudah bisa paham cara kendalikan sawit dari serangan hama kumbang tanduk. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Besar harapan saya teman-teman selalu dapat memberikan dukungannya kepada saya agar channel Petani Milenial semakin berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.